Yunani itu kan banyak, Pak. Ada eta, ada seta, yang mana abjad Yunani ini juga siap tempur dengan kata Elohim atau Yotevave. Kenapa harus jadi Theos? Begitu juga Theos ketika masuk ke Indonesia. Kenapa harus jadi Allah? Kenapa nggak mempertahankan Theosnya? Theos atau dewa, atau sebut aja tuh Theos ini adalah sembahan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Theos itu telah menjadi daging. Kenapa harus merubah ke bahasa Islam? Sehingga Anda kelabakan ketika ditanya, apakah terjemahan itu firman Tuhan? Firman Tuhan. Apakah firman Tuhan bisa dikoreksi? Tidak bisa. Loh, terjemahan Anda dikoreksi kok. Ya. Makanya harusnya sebagai tokoh, ya kembali kepada Lai. Katakan kepada Lai, jangan sesatkan jemaat, karena itu menyalahi kaidah. Makanya tadi ketika Anda bertanya mana contoh, saya kasih contoh yang sangat simpel. Kata Theos dengan kata Allah, itu nyambungnya bukan lain. Allah itu, Pak, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sedangkan Theos itu gelar dewa. Kalau Elohim itu gelar pencipta langit dan bumi yang diimani oleh Bani Israel. Sedangkan huruf-huruf Yunani ada delta, ada gamma, ada epsilon, ada zeta, ada eta, ada gamma, ada alfa, ada omega. Kan bisa dipakai yod, he, pave itu dimasukkan ke dalam ejaan Yunani, kan bisa. Artinya merujuk kembali kepada kesucian nama Tuhan Yahudi. Tapi kenapa berubah jadi Theos? Karena di situ ada muatan politik, keinginan orang Romawi untuk menjajakan keyakinannya kepada negara jajahannya. Dan diambillah kitabnya Yahudi dalam bentuk Septuaginta itu. Sebenarnya tak ada hubungannya. Gitu Pak. Tadi saya mendengarkan Bapak membawa Mazmur, membawa Yesaya, demi untuk mengatakan bahwa perjanjian baru itu firman Tuhan. Tidak ada, Pak. Yesus tidak mengenal kitab Anda kok. Bagaimana mungkin sebuah kitab menceritakan tentang tokoh, di mana tokoh ini justru tidak memberikan validasi kepada buku tersebut. Sementara yang menerima firman itu Yesus, bukan Lukas, bukan Markus, bukan Paulus. Yang menerima firman Yesus, berarti Yesus yang harus memberikan legitimasi kepada jemaatnya, bukan Lukas, bukan Markus, Paulus. Jadi catatan-catatan yang Anda katakan firman Tuhan itu tidak ada validasi dari sang penerima firman, yaitu Yesus. Sebagaimana Nabi Muhammad menerima firman, dia yang menyampaikan firman itu, dia memvalidasi, dia mengajarkan kitab tersebut. Oke, Bang. Ya, saya paham jalan pikiran Abang. Silakan. Jadi saya ulang lagi, Bang, bahwa memang arti kata yang dalam bahasa Indonesia itu, Bang, memiliki keterbatasan. Ya, itu yang saya juga sudah melewati semua itu, dia punya studinya itu, Bang. Memang itu kita kesulitannya dari sisi itu. Maka lembaga Alkitab Indonesia memang mereka juga mengalami kesulitan ketika mau membedakan kata Allah dan Theosnya itu sendiri. Tapi, Bang, itu sifat Allah itu sebenarnya dia itu tunggal, tetapi jamak tetapi tunggal. Itu maksudnya. Theos itu mengarah kepada Allah yang jamak, Allah yang tunggal. Ya. Jadi itu Theos, Allah yang tunggal itu. Dia tuh Theos itu, Bang, Tuhan huruf besar semua. Ya, bukan Tuhan cuma T besar, lalu U-nya kecil dan seterusnya. Tetapi Tuhan yang dimaksud di situ Tuhan yang huruf besar. Dia itu mengarah kepada Elohim itu sendiri. Begitu. Itu jadi, pemahaman saudara. Makanya itu saya bilang, Bang, Abang memiliki pemahaman yang berbeda dengan kami. Tapi kaidahnya kan keliru, Pak. Itu merusak tatanan EYD yang ada di Indonesia. Theos ketika diterjemahkan itu dewa. Iya, Theos yang tadi, Bang, T besar, sementara dia punya. Bapak kalau berbicara mengenai entitas absolut tunggal itu bukan Theos, tetapi akontas, Tuhan, Rob. Kalau Theos itu dewa itu banyak. Dewa matahari, dewa bulan, dewa padi. Tapi kalau berbicara mengenai akontas dalam bahasa Yunani, itu merujuk kepada satu entitas absolut tunggal, nggak bisa diganggu gugat. Itulah yang disebut Elohim atau Eloah dalam bahasa Ibrani. Kalau kami Allah. Nah, sedangkan kalau Anda mengatakan bahasa Indonesia keteteran, enggak. Theos diterjemahkan dewa, Pak. Dewa Yesus, dewa Bapa, dewa Roh Kudus, itu yang tepat. Salah, keliru itu, Bang. Kok keliru pula? Coba habis ini Anda belajar. Abang salah paham itu, Bang. Jadi seperti saya bilang tadi, kata Tuhan yang ditranslate Theos itu yang ditranslate ke bahasa Indonesia itu
huruf besar semua, Tuhan huruf besar. Nah, Tuhan yang huruf besarnya itu bang, itu merujuk kepada Elohim itu bang, kepada Allah yang satu itu. Yunani dan juga Ibrani, saudara, tidak mengenal huruf kecil, huruf besar. Itu cuma akal-akalan lembaga Bible Indonesia. Ibrani mana yang mengenal huruf besar, huruf kecil? Iya, memang kalau kita belajar dari studi gramatikalnya seperti itu kalau dalam strata Ibrani. Tetapi kalau dalam strata Indonesia itu harus dibedakan bang. Contoh, tidak ada tanda titik, tetapi di Indonesia itu dia mesti ada tanda berhenti atau tanda koma, tanda istilah. Itulah yang saya sebentar. Itulah yang saya katakan, saudara. Bisakah firman Tuhan dikoreksi, direvisi? Anda mengatakan tidak bisa. Tapi penambahan huruf besar, huruf kecil, titik, koma, dan seterusnya itu disifati oleh terjemahan. Itu mempermudah bang, mempermudah orang memahami. Artinya terjemahan itu bukan firman Tuhan. Sepakat nggak di sini? Ya kalau terjemahan tetap firman Tuhan bang, tetapi yang menerjemahkan kan orang. Berarti kalau terjemahan itu firman Tuhan, berarti Tuhan masih punya kekurangan sehingga dia perlu Tuhan yang lain untuk kemudian menjabarkan firman-Nya dengan firman-firman yang berpola berbeda. Iya, itu cara pandang abang. Oh, tidak bisa. Tapi cara pandang kami sebagai Kristen bang tidak bisa. Sekarang saya tanya bang, kita sebenarnya berbicara Yesus Tuhan dan Yesus Allah itu sebenarnya sama aja. Firman Tuhan dengan perkataan manusia sama nggak? Ya beda. Nah, beda. Nah, terus di mana perkataan manusia? Terjemahan itu firman Tuhan atau perkataan manusia? Itu terjemahan itu adalah hasil dari perkataan Tuhan. Ya iya, berarti terjemahan manusia kan? Bukan, maksudnya perkataan Tuhan yang diterjemahkan oleh seperti tadi abang bilang lembaga Alkitab. Tidak diterjemahkan oleh manusia. Firman Tuhan adalah firman Tuhan. Ketika dia diterjemahkan, maka status terjemahan ini adalah perkataan manusia. Betul tidak? Tidak bisa seperti itu bang. Loh, kok tidak bisa seperti itu? Jadi gini bang, kita ini begini, meyakini bahwa apa yang sudah ditranslate ke Indonesia itu adalah hasil dari para original teks itu. Begitu bang. Jadi kita tidak begini, makanya saya di dalam pendahuluan saya tadi, di dalam sebelum abang masuk, saya sudah katakan bahwa memang memahami Bible ini, memang kalau dari agama lain memahami Bible kita ya memang banyak seperti rancu. Tetapi kami bang sudah terbentuk dari awal itu bahwa pemahaman Alkitab itu hasil pengilhaman semua dari Allah. Sehingga dibukukan. Soalnya soal bahasa aslinya yang abang sebut tadi teos dan segala macam itu hanya sebuah argumen yang membuat orang ketika kembali ke dalam struktur bahasa memang sepertinya keliru. Tetapi kami tidak menggali dari situ bang, dari sisi firman Allah, dari sisi bahwa itu ada pengilhaman. Saya gitu, singkatkan begini saudara. Belanda datang membawa terjemahan, taruhlah terjemahan Septuaginta atau bahasa Greek atau bahasa Yunani. Lembaga Anda menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini firman Tuhan. Bagaimana Pak? Datang Bible itu ke Indonesia dalam bahasa Yunani, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini firman Tuhan. Firman Tuhan. Bahasa Melayu ini bisa dikoreksi. Bahasa Melayu koreksi boleh. Berarti Anda mengoreksi firman Tuhan. Jadi bang, itu bahasa Melayu ketika masuk di Indonesia bang, itu di rumpun-rumpun bahasa Indonesia itu udah banyak bang. Mulai dari Van Ophuijsen. Tadi katanya firman Tuhan tidak boleh dikoreksi. Bang, karena dengan berubahnya rumpun-rumpun bahasa ini bang, maka kalimat-kalimat itu ada yang tidak relevan lagi untuk dipakai. Berarti Anda mengoreksi firman Tuhan? Bukan mengoreksi firman Tuhan, memperbaiki, menyempurnakan firman Tuhan. Contoh bang, begini bang, contoh kata-kata ganja bang. Kata ganja di dalam terjemahan lama itu ganja, tetapi ketika dibawa dalam terjemahan baru itu orang salah memahami seakan-akan ganja itu adalah tumbuhan yang membuat jadi opium dan seterusnya. Berarti salah, firman Tuhannya salah. Untuk menghindari supaya orang tidak salah paham dengan kata ganja, maka dikoreksilah firman Tuhannya, diganti dengan kata diganti. Iya. Berarti Anda mengganti firman Tuhan, tapi tidak merubah makna.
Kan kalimat. Tapi Anda memperbaiki firman Tuhan. Berarti Anda lebih Tuhan daripada Tuhan. Dari satu kalimat, Bang. Kata itu terdiri dari satu kalimat. Jadi ketika kata itu diganti, Bang, satu kalimat itu tidak berubah Iya, saya ngerti artinya ada upaya memperbaiki firman Tuhan. Ya jelas pasti. Nah, berarti Anda mengoreksi Tuhan. Bukan. Loh, kok bukan pula? Bang, saya sudah katakan tunggu bang, coba abang paham saya punya pernyataan ya. Jadi maksudnya begini, kata boleh diganti, Bang, tetapi makna daripada kalimat itu Tidak boleh berubah. Iya, bukan maknanya. Ini kita berbicara mengenai firman Tuhan. Firman Tuhan itu kata per kata, huruf per huruf itu dari Iya. Tuhan. Nah, artinya kalau yang berfirman ini Tuhan, dia kudu wajib tahu perkembangan bahasa nanti ke depannya, bahasa apa yang harus saya lakukan, yang saya ucapkan supaya tidak berubah-ubah dan tidak dimakan oleh zaman. Berarti Tuhan Anda tidak mau tahu. Ya itu kan pendapat abang, Bukan pendapat saya, Bang. Nggak bisa dong. Sekarang Coba contoh, lihat. abang kembali ke saya. Contoh. Kalau abang kembali ke saya mau bilang apa itu? Apakah saya sama dengan jalan pikiran abang? Beda. Contoh, Pak. Contoh Al-Quran 1400 tahun silam. Ya. Ketika ada kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai hari ini 1400 tahun tidak pernah berubah. Nah, kalau Anda kata ganja baru berapa tahun sudah berubah. Itu bukti Al-Quran bahwa firman ini adalah perkataan dari langit yang tidak akan tergerus oleh perkembangan bahasa, rasa bahasa, nilai bahasa. Sedangkan kalau Anda mengatakan terjemahan firman Tuhan itu adalah firman Tuhan juga, berarti Anda sedang mengatakan yang menerjemahkan kitab saudara adalah Tuhan, dan Tuhan yang punya keterbatasan. Buktinya perlu penyempurnaan, perlu koreksi dan direvisi. Makanya saya tidak pernah mengatakan bahwa Bibelnya Kristen itu firman Tuhan. Tidak, itu perkataan manusia dari hasil terjemahan bahasa sebelumnya. Makanya dikoreksi dan direvisi. Ya oke bang. Ya jadi begini, saya hargai abang punya pendapat. Saya hargai. Karena begini bang, saya tahu bahwa abang kan bukan Kristen. Jadi ketika terjadi hal-hal seperti itu ya abang tetap harus protes, harus mau mengatakan seperti ini dan itu. Tetapi kalau kembali ke kami bang, intinya begini bang, memang kalau dikatakan bahwa Bible itu mengalami banyak penggantian-penggantian kata, ada perubahan-perubahan, tetapi kesimpulan saya bang, dia tidak berubah makna. Ya berarti Anda memperbaiki firman Tuhan yang tidak sempurna, yang sudah nggak berlaku, yang sudah mati zaman. Bukan nggak berlaku bang, itu karena pengaruh dari tata bahasa Indonesia. Itu bang. dia, makanya berarti Anda memperbaiki firman Tuhan. Betul? Enggak juga bang. Bagaimana kita? Firman Tuhan itu bang, artinya begini. Saya tetap berpegang pada pedoman bahwa Bible itu atau kitab itu yang abang sebutkan, misalnya penggantian kata demi kata, itu saya berpegang kepada apa? Makna kata, makna kalimat. Ketika makna kalimat itu tidak berubah, misalnya contoh, Yesus berjalan di atas air, tiba-tiba dia rubah kata, Yesus berjalan di atas udara, itu kami protes. Nah, jadi contoh ini maksudnya saya kasih contoh, Yesus berjalan di atas air, tetapi tiba-tiba berubah, Yesus berjalan di atas udara. Nah, itu kami protes, bang. Kami tidak terima itu. Tetapi kalau kalimat itu memperlengkapi, merubah, karena adanya perubahan rumpun-rumpun bahasa Indonesia ini, sampai sekarang bahasa yang disempurnakan, masuk lagi sekarang bahasa yang bahasa modern. Nah, itulah ya bang, yang kami sedang memberi pemahaman kepada teman-teman yang lain yang salah kaprah dengan itu. Jadi intinya begini bang, saya paham, abang punya pernyataan itu, abang punya argumen itu, saya terima argumenmu. Tetapi bang, tidak serta-merta merubah cara berpikir kami, karena itu cara berpikir abang. Begitu. Ya, tapi itu bang, cara berpikir saya itu konsep ilmiah, Pak. Konsepnya ilmiah, sementara Bapak kan cuma doktrin dan dogma. Nah, kenapa saya tampil kemudian? Karena agama Anda ini diajarkan untuk memurtadkan orang. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu kan yang Anda galakkan. Jadi kalau orang Islam, sabar. Jadi kalau kami umat Islam itu tampil sebagai pagar betis gerakan-gerakan kristenisasi, jangan disalahkan. Kalau kami membahas Bible, jangan disalahkan. Untuk menyatakan kepada umat bangsa Indonesia khususnya,
bahwa agama yang dibawa oleh saudara-saudara kita Kristen ini itu tidak sesuai dengan akal pikiran manusia, maka sejatinya dihindari. Karena agama ini adalah agama yang memiliki amanat agung untuk mengkristenkan orang lain dengan cara apapun, meski dengan cara penjajahan. Makanya kami hadir untuk membentengi akidah umat Islam agar terhindarkan kepada agama yang Tuhannya banyak. Oke, Bahkan Bang. penerjemah Bible juga adalah Tuhan katanya, karena penerjemahan ini adalah firman Tuhan. Berarti lembaga Bible Indonesia di sana itu banyak Tuhan di sana. Ya, saya terima argumen Abang. Ya. Tetapi Bang, ini fenomena Bang. Jadi kalau Abang bilang ada Kristen mengkristenkan, mengislamkan, ini fenomena Bang yang sudah sering, ibaratnya ini sudah saling balas membalas Bang. Tapi sebenarnya ini Bang begini, tidak mungkin juga seseorang dia berpindah keyakinan Bang kalau dia tidak terpanggil untuk pindah. Tidak mungkin Bang, walaupun orientasi dia duit Bang. Ini saya memberi pendapat, walaupun orientasi dia uang Bang, tetapi kalau dia tidak terpanggil untuk memeluk agama yang bukan dia punya, pasti Bang hati nuraninya akan menolak Bang. Jadi kalau Abang mengatakan itu, ini fenomena yang sudah terjadi Bang. Saya kasih contoh, kita berbicara sejarah Bang. Abang tahu enggak, ada satu kota, ada satu negara Kristen Bang, tiba-tiba berubah jadi Islam semua Bang. Kalau tidak mengakui Islam, dibunuh semua Bang. Gimana itu? Aduh, kalau begini, kita kan dalam konteks bicara ini Bang. Saya jadi Bang, teringat bagaimana Turki pertama itu Bang, kali saya kasih tahu Abang. Imperium Bang. Romawi Tunggu Bang, belum selesai. Bang, Turki itu Abang tahu enggak? Turki itu mayoritas Kristen dulu Bang. Supaya Abang tahu. Iya, Coba tahu. Abang datang sekarang di Turki, Nah, ada sekarang Kristen di sana. Sekarang kalau kita berbicara mengenai Andalusia, Spanyol, bagaimana? Nah, karena saya bilang ini kan fenomena. Bukan fenomena, Pak. Bukan. Fenomena yang ada disebabkan karena di antara dua agama ini ada yang diajarkan dengan kebohongan. Ya, itu pendapat Abang. Bukan pendapat saya. Hargai Makanya Abang. coba kita uji. Pendapat Abang saya hargai. Sekarang kita uji. Abang tidak Adakah Yesus memberikan validasi? Adakah Yesus memberikan legitimasi terhadap penulis-penulis Bible saudara? Ya, kalau berbicara legitimasi Bang, Abang buka di Matius 28 tadi. Matius 28 itu legitimasinya. Bapak, Yesus sebelum keluar dari kubur, itu setelah makhluk Kristus ini keluar dari kubur, sebelum penangkapan pun di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus sudah menamatkan ajarannya dan tidak pernah Yesus mengatakan pergilah. Malah di Matius 10 nomor 5 nomor 6 Yesus berkata, jangan kau ke bangsa lain. Jadi yang keluar dari kubur itu bukan anak Maria, itu Kristus lain, Pak Pendeta. Saya menghormati pendapatmu Abang. Saya melihat tidak membantah. Saya tidak membantah pernyataan Abang. Tetapi argumen kami mau mengatakan bahwa yang keluar dari kubur itu sesungguhnya dia sendiri Bang. Oh enggak. Sekarang saya tanya nih. Makanya saya bilang, kepada saudara, saya menghargai pernyataan Abang. Tetapi Abang tidak bisa merubah cara berpikir kami Bang. paling tidak kita diskusikan kan? Iya, Untuk membuktikan kepada hal yang baik. Oke, sekarang Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Saya tanya kepada saudara, apa dosa Yesus sampai dia dikutuk? Nah, ini berarti Abang tidak tahu kronologinya. Saya tahu. Abang Saya dengar saya kasih kronologinya. Silakan. Jadi begini Bang, Yesus itu dia kan tadinya kalau di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu kan dia adalah firman, dia sudah ada sejak dulu kala Bang. Tetapi munculnya Yesus itu nanti ketika di abad modern ini, di abad pertama tahun Masehi, ya abad pertama tahun. Jadi begini Bang, sebenarnya Yesus tidak usah bicara Yesus, Allah tidak perlu inkarnasi jadi manusia kalau Adam dan Hawa itu tidak jatuh ke dalam dosa. Boleh kasih dalil? Tunggu Bang, saya belum selesai karena ini mesti dijelaskan. Iya, Begini, Anda akan menjelaskan tentang bohong waris. Tunggu Bang, saya dulu Bang. Jadi akibat Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa Bang, maka Allah berinisiatif, kan putus hubungan, diusir mereka dari Taman Eden. Dalilnya bahwa Adam mewariskan dosa mana? Tunggu Bang, ini kita bicara sejarahnya. Kan mereka dikeluarkan dari bukan dibuat-buat Bang. Saya tetap meyakini dalil bahwa
Iya, itu di Kejadian itu, Bang. Kejadian mana? Ada Saya cerita mewariskan dulu dosa. ini, Bang. Nanti saya buka DP ayat, tapi Abang dengar dulu. Karena Abang minta argumennya kan? Ya. Jadi ini penyebabnya Allah berinkarnasi jadi manusia atau Yesus datang ke dalam dunia. Penyebabnya cuma satu, Bang. Yaitu apa? Membereskan Membereskan. dosa yang Berikan kepada diikat ular. oleh iblis kepada manusia, sehingga itu harus diputuskan, Bang. Karena kalau itu tidak diputuskan, Bang, maka manusia sampai dunia sekarang tidak ada jalan untuk selamat. Oke, dalil. Tunggu, Bang, menurut iman Kristen, sehingga dia perlu datang. Makanya Oke. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Abang Percaya dengar sebagai tadi apa? di Galatia 3 ayat 13 tadi, bahwa Oke. Yesus mengambil kutuk itu, Bang. Dengar dulu. Sekarang. Yesus mengambil kutuk dosa itu dari manusia untuk ditimpakan kepada dirinya. Itu maksudnya. Oke, Karena sekarang dalil. Yesus ini Tuhan, Bang, bukan manusia. Begitu. Dalil. Dia tahu. Dalil. Begitu, Bang. Dalil dosa waris dari Adam mana? Dosa waris dari Adam dan Hawa itu, Bang, ketika Dalilnya. mereka Tuhan melarang jangan makan itu. Dalilnya, Bang, dalilnya. Ya ini yang dalilnya yang saya bicara. Mana Mereka itu? makan buah yang Tuhan larang. Iya, mana Di dalam kitab dalilnya? Kejadian. Di mana dalilnya Adam mewariskan Kejadian. dosa? Siapa mewariskan dosa? Adam. Begini, Bang, itu tidak perlu dikatakan di bagaimana dia mewariskan dosa. Tapi intinya, Bang, bahwa manusianya itu sudah apa? Sudah kehilangan kemuliaan Allah. Maka dalam kitab Roma berkata, Iya, karena manusia Paulus sudah lagi. berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Maka Yang saya jalan minta, satu-satunya Pak, harus mati. saudara yang paham tentang kejadian itu kan orang Yahudi. Jangan Kristen. Kalau Kristen ini kan muatannya politik dari Roma. Oh, belum Sekarang tentu, Bang. sekarang mana Belum tentu. buktikan? Yahudi banyak tidak tahu itu, Bang. Oke, kalau begitu minta dalilnya. Adam mewariskan dosa, mana dalilnya? Kalau kalimat Adam mewariskan dosa, tidak perlu, Bang. Itu Lalu dari mana konsepnya? namanya sudah jatuh ke dalam dosa. Dari mana konsep Kristen mengambil dosa waris itu dari Adam kalau tidak ada dalil? Itu tadi di dalam Roma. Karena manusia Roma. berdosa. Roma itu ajaran Kristus yang datang kepada Paulus yang bukan Yesus. Nah, ini kan gitu. Jadi ini masalahnya. Karena Yesus sendiri, Paulus. Yesus sendiri pernah nggak mengajarkan dosa waris, Pak? Yesus nih, Yesus. Maksudnya dosa waris apa ini, Bang? Ya, Yesus sendiri pernah nggak mengajarkan tentang Adam mewariskan dosa kepadanya? Ada? Ya, nggak perlu lah, Bang. Apa dia mau ceritakan itu, Bang? Tetapi, Bang, begini, Bang. Ada hal-hal yang diceritakan Yesus tidak tercatat di dalam Bible. Ya, tapi ini yang paling prinsip karena kematian si Kristus ini itu karena nebus dosa Adam. Kenapa Yesus tidak mengajarkan itu? Kok munculnya di Kristen? Ya iya, kenapa? Memang cuma Kristen yang bisa tahu itu, Bang. Kalau Berarti tidak, karangan Kristen. Karena Bukan. Musa tidak mengajarkan, Bukan, Bang. Yesus tidak mengajarkan. bukan, Bang, bukan begitu. Lalu Jadi dalilnya begini, begini, Yahudi itu yang menjadi penyebab mereka tidak melanjutkan fakta-fakta sejarah maupun fakta keimanan karena mereka tidak terima Yesus sebagai Mesias. Itu aja. Iya, Mesias Kalau mereka sebagai orang yang seandainya merapi, bukan sebagai Tuhan. seandainya iya, Yesus itu memiliki gelar Mesias. Iya, Gitu, Bang. Kristus. Iya, dia Kristus Bang. itu apa menurut Abang? Ya Kristus itu ya hamba yang menderita, ya Mesias Ya, itu. hamba bukan Tuhan kan? Ini di dalam tradisi Yahudi, Bang. Iya, memang harus Yahudi kan menanti Mesias. Iya, karena Tunggu, dia Bang. yang punya konsep Mesias itu dari Yahudi bukan dari Kristen. Memang dari Yahudi, Bang. Jangan lupa Berarti Yesus Yahudi. ketika berbicara mengenai Kristus berarti dia manusia kan? Iya. Kenapa jadi Tuhan di Kristen? Nah, ini kan Abang perlu dijelaskan. Ya, silakan. Jadi begini, Bang. Nubuatan tentang Yesus itu sudah muncul ribuan tahun sebelumnya, Di Bang. mana itu munculnya? Nubuatan banyak sekali, Bang. Di Musa pun mana? sendiri bernubuat tentang Mesias yang akan datang. Iya, Mesias Yesaya, Bang. Mesias yang akan datang manusia atau Tuhan? Yang datang ya Mesias itu berupa manusia. Nah, manusia yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Allah yang menjadi manusia. Itu kata Paulus. Bukan, Bang, itu Lalu kata hasil dari siapa? begini, Bang. Ah, Ini kenapa orang Kristen meyakini
bahwa Ya, semua orang tulisan Kristen, orang Paulus, Kristen yang saya minta Yesusnya. dengar dulu bang, orang Kristen meyakini bahwa surat-surat dari Paulus itu semua hasil pengilhaman dari Roh Kudus. Oh enggak. Oh, Anda berarti bohong. keliru. Kali ini Anda bohong. Kali ini Anda keliru bang. Baca yuk Galatia 1 nomor 11 nomor 12 kan Anda di sini. Apa itu? Anda pendeta kan kok nanya saya? Oke, saya baca ya. Nah, gitulah. Silakan Anda baca Galatia 1 Galatia 1 nomor ayat 1 berapa? nomor 11 nomor 12. Ayat 1 nomor 1 11 nomor 1 12. nomor 11 dan 12. Tiga data di situ. ayat 1 bagaimana Bu? Ayat 1, ayat 11, ayat 12. Ayat 1 ayat 11 ayat 12. Bentar, saya buka Alkitab dulu ya. Oke, Bang. Silakan. Saya baca ya, saya baca ayat 1 ya. Dari Paulus, seorang rasul, bukan dari manusia, bukan pula oleh seorang manusia. Ini maksudnya menceritakan bahwa Paulus jadi rasul bukan dari manusia, ya, melainkan oleh Yesus Kristus, Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, Lalu penegasannya di nomor 11. Ayat, oke. Sebab aku Ditegaskan menegaskan kembali. kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan Paulus, maksudnya yang Paulus beritakan, bukan Injil menurut manusia. Oke? Ayat 12, karena aku bukan menerimanya dari manusia. Oke? Juga bukan diajarkan kepadaku oleh manusia. Oke, tetapi aku menerimanya dari penyataan Yesus Kristus. Lalu Roh salahnya di Kudus, mana? Roh Kudus atau Yesus Kristus? Yesus Kristus. Tadi Anda mengatakan Roh Kudus. Yesus Kristus, Roh Kudus juga sendiri, Bang. Di mana dalilnya? Yang mana? Yesus adalah Roh Kudus. Bang, Yesus itu begini. Bang, Yesus ini kan begini. Ketika dia datang ke dalam dunia, Bang, dengar ya. Ketika dia datang ke dalam dunia, dia dalam rupa manusia. Tapi abang jangan lupa bahwa natur sebagai Allah menempel di dalam hidupnya. Kata siapa? Loh, makanya firman jadi makanya Yohanes 1 ayat 1 pada Iya, kata mulanya siapa? adalah Kata siapa, Pak? kata Ini kan Yohanes. tadi Anda Kata mengatakan Yohanes. Paulus menerima Injil dari Roh Kudus. Ternyata menurut dia terima dari Yesus Kristus yang bukan manusia. Berarti bukan anak Maria. Anak Maria itu manusia. Abang lari dari Anda ini, Bang. Bukan Anda yang lari. Anda mengatakan tadi saya menerima dari Roh Kudus. Bang, saya baca Anda mengatakan Saya baca ulang, Paulus Bang. menerima dari Roh Kudus. Tapi bukan menerima dari Kudus, menerima dari Yesus. Anda mengatakan dari Roh Kudus tadi. Bukan. Dengar dulu, Bang. Justru karena itu saya minta Anda menunjukkan Galatia 1 supaya Anda buktikan bahwa Paulus itu bukan dari Roh Kudus, tetapi dari Yesus Kristus. Sebab aku menegaskan, saya baca ulang ya. Sebab Ya. aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang Kita sudah deal di situ. itu Dari bukan Yesus. dari manusia. Toh? Dari Yesus. Karena aku ya. Juga pertanyaan bukan saya, dari- Pak. Tetapi Pertanyaan saya. menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Sekarang pertanyaan saya, Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Yang datang setelah Yesus pergi siapa, Pak? Menurut Yesus, roh kebenaran kan? Ya. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus, Roh Kudus. Ya, yang datang kepada Paulus begini, Bang. Bang, coba dengar dulu. Paulus itu tidak pernah bertemu dengan Yesus. Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Saya tepuk tangan untuk secara itu, saya manusia, tepuk tangan. secara manusia. Lah, memang Yesus ini pernah bukan secara manusia. Dengar dulu, Bang. Secara manusia, Yesus pernah berubah bertemu dengan menjadi Yesus. bukan manusia. Dengar dulu, Bang. Paulus itu secara manusia tidak pernah bertemu. Nanti Yesus sudah mati, sudah ke surga sana, baru dia bertemu secara pribadi dengan Yesus. Bukannya Yesus dalam mengatakan, bentuk Roh Kudus. yang datang itu bukan diriku tetapi roh kebenaran. Iya, berbicara roh kebenaran itu, Bang, sudah merangkap bahwa dia itu adalah Roh Kudus sendiri. Di mana dalilnya Yesus adalah Roh Kudus? Abang Dalil. selalu tanya di mana dalilnya. Ya harus. Kalau Agama kita itu berubah, berdasar dalil.
kalimat itu bang sudah mengikat dari pertanyaan abang. Agama kita itu harus berdalil, Pak. Ini namanya kitab Bible. Tunggu bang, saya terangkan dulu yang abang punya maksud tadi, bahwa Paulus itu bertemu dengan Yesus ketika Yesus sudah ke surga. Loh, yang datang setelah aku bukan aku. Kata siapa? Kata Yesus. Iya, terus? Berarti yang datang bukan aku, tapi Siapa? Roh Kudus. Aku enggak itu. Aku enggak. Aku enggak. Apa gini Pak Jawa? Roh Kudus sama enggak dengan Yesus? Ya, bagaimana? Roh Kudus dengan Yesus sama enggak? Nah, kita kalau mau berbicara Roh Kudus dengan Yesus, Yesus dengan Bapa, itu kita mau masuk ke konsep Tritunggal. Saya tidak mau masuk di situ, Bang. Saya tidak mau masuk di situ, Bang. Karena kita sudah mau berbicara Tritunggal ini. Teman-teman. Nah, kalau abang mau tanya Roh Kudus, Yesus itu sebenarnya Roh Kudus. Karena Yesus begini. Dalilnya Yesus berjanji kepada murid-muridnya, jangan dulu pergi kemana-mana. Maksudnya tunggu di Yerusalem, ya. Karena saya akan ke rumah Bapakku dan akan saya kirimkan, ya, Roh Kudus untuk menjadi pendampingmu. Itu kata Yesus. Jadi aku akan mengirim aku atau mengirim penghibur lain. Ya, bisa saja dia 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapak agar Bapak mengutus seorang penolong lain. Jadi yang datang setelah aku adalah orang lain. Orang lain yang dikatakan tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Berarti yang datang setelah Yesus adalah roh kebenaran, penghibur lain, bukan Yesus. Sedangkan Paulus mengaku menerima Injil dari Yesus. di mana itu, Bang? Dalilnya dari mana itu? Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Berapa? Yohanes 16 Nomor 7 sampai nomor 15. sampai 15. Oh, panjang ini ya, satu iya dong. ini. Jadi Bang, begini Bang, abang punya cara menelaah Alkitab ini, apa namanya Bang? Itu abang menggunakan lebih banyak ke arah logikanya Bang. Oh iya, harus kasihilah Tuhanmu dengan akal. Karena firman Tuhan ini Bang, ketika abang pahami dengan logika, maka abang akan kehilangan akal. Nah, gitu. Iya, abang tidak bisa. Justru saya melihat abang tidak bisa mendapatkan semua. Bang, begini Bang, semua rahasia Allah abang tidak akan dapat dengan logika, Bang. Jadi tidak akan dapat. Lagi, jadi yang membedakan kita dengan makhluk lain itu apa? Jadi begini Bang, orang yang sesungguhnya bisa memahami tentang Allah sesungguhnya, dia harus mengalami Yesus dulu dalam hidupnya. Oh, hati-hati. Itulah Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Itu peringatan Yesus. Oleh karena itu bahwa satu saat nanti akan datang penyesat-penyesat. Namun Yesus tidak mau mengatakan penyesat itu siapa. Yesus hanya mau mengatakan, memberi penguatan kepada murid-muridnya bahwa kalian itu waspada. Ya, penyesat akan datang penyesat. Apa? Penyesat itu tidak perlu mencari gelarnya siapa. Yang inilah penyesat kehilangan akal. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya bergelar apa? Gelar iblis. Kehilangan akal. Penyesatnya bergelar iblis, Bang. Bergelar Kristus. Aduh, ini dari mana itu kau punya? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Sabar Bang. Baca. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Nomor ini kita ngajarin. Aduh, ini bahaya ini. Iya dong. Makanya ini kamu menggunakan ini gaya bebas ini namanya. Tidak bisa. Saya berdalil, Anda cuma berdalih. Beda itu. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu penyesat. Ini peringatan Yesus. Yes. Sebab dengar dulu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Yesus. Maksudnya Yesus palsu maksudnya. Pintar. Ada banyak orang dengan memakai namaku. Berarti ada Yesus palsu dan berkata
Akulah Kristus. Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti apa itu? Yesus sedang menyindir, dengar dulu Bang. Yesus ini sedang menyindir kepada orang-orang Yahudi Bang, yang anti kepada Yesus. Berarti Jadi kalau abang mengatakan penyesat itu namanya Yesus, abang itu namanya tafsiran bebas. oh nggak bisa dong. Giliran saya. Ini sudah jelas-jelas mengatakan begini, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku Yesus. dan berkata, memakai namaku yaitu berarti memakai nama Yesus. Jadi penyesat, abang tahu kan? Kita framing dulu. Penyesat berarti orang-orang yang di luar jalur Tuhan. Iya. Orang-orang yang berjalan di luar jalur Tuhan. Intinya pengaruh iblis. Bang, penyesat dari maksud begini Bang. Orang-orang yang berjalan di luar jalur Tuhan, mereka mencomot, saya ini diajarkan oleh Yesus. Saya ini diberi penglihatan oleh Yesus. Saya ini diberi pengilhaman oleh Yesus. Lalu dia mulai menyesatkan banyak orang. Saya dia terima. mulai berkata bahwa aku Saya terima. Mesias. Oke. Seterusnya. Tapi penyesat tersebut gantian. Tapi penyesat tersebut datang memakai nama Yesus setelah sebelumnya didatangi Yesus palsu. Bukan begitu Bang, tafsirnya Bang. Saya buktikan. Saya tidak perlu tafsir. Saya buktikan. Boleh? Iya, ini sebenarnya tidak perlu tafsir. Boleh saya sudah buktikan jelas. tanpa tafsir? Boleh saya buktikan? Mana? Matius 24 nomor 24. Anda baca. Sebab Matius 24 nomor apa? 24. Sebab Yesus palsu. Kena. Saya baca Bang ya. Silakan. Sebab Mesias palsu. Kena. Dengar dulu. Iya. Saya baca ini. Itu. Sebab Mesias palsu Dan nabi-nabi palsu. Ini bukan Yesus loh. Mesias ini siapa? Dengar dulu. Akan muncul dan mereka akan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Anda sudah tahu? Abang punya tafsiran apa ini maksudnya? Yesus menasehatkan adanya Kristus palsu. Bang, bukan Yesus yang nasihatkan ini Bang. Matius yang mencatat ini Bang. Matius menulis surat ini mau berkata bahwa begini Bang, abang. Jadi begini Bang. Itu ucapan kan, Yesus. Bang, yang kita harus tahu Bang. Kita mau berbicara orang pertama. Dalam proses penulisan Alkitab Bang Suma, dalam proses penulisan Alkitab, oknum pertama yang terlibat di situ pertama Roh Kudus atau Tuhan. Oke, yang pertama. Lalu kedua Bang, dengar dulu saya punya silakan. Kedua penulis Bang. Menceritakan. Tunggu dulu. Kita ini membaca. Gitu. Jadi yang tidak mungkin Tuhan sendiri langsung tulis ini. Yang menulis ini adalah Matius. Jadi penulis buku Matius bersaksi begini. Yesus berkata. Sebab Mesias Kristus palsu. Bukan Kristus, Mesias palsu. Jangan Mesias Kristus karena di sini Mesias itu bahasa Ibrani. Ya, sudahlah taruh tapi baca Mesias Bang. Jangan abang rubah jadi Kristus. Karena di sini udah tulis Mesias. Kenapa enggak Kristus? Walaupun pengertiannya begitu Bang, jangan abang sebut Kristus. Karena di sini ditulis Mesias Bang. Oke. Bahasa aslinya apa? Bahasa aslinya apa? Ya, memang Kristus itu. Bahasa aslinya apa? Memang Kristus. Oke, jadi jangan tulis Mesias abang bilang Kristus. Jadi saya baca ulang, sebab ini Matius yang menulis. Berusaha. Ibaratnya Matius berkata begini, hai umat-umat, ini Tuhan dah sampaikan kepada saya, tulisnya begini. Waspada kepada sebab Mesias palsu dan nabi palsu. Itu Mesias itu oknum nggak? Oknum nggak itu? Tunggu dulu Bang, akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Seperti keluar dari semua Bang, yang palsu semua, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan murid-murid Yesus. Oke. Orang pilihan juga. Orang pilihan itu berarti begini Bang, ini tidak perlu ditafsir bahwa Yesus mengatakan kepada Matius, kau sampaikan bahwa hati-hati, ada Mesias palsu yang mau datang di antara kalian, ada nabi-nabi palsu yang datang di antara kalian. Mereka akan muncul, akan membuat mujizat-mujizat. Gitu. Tetapi yang dimaksudnya mujizat bukan mujizat dari Tuhan. Nah, sekarang mujizat dengan ilmu-ilmunya sekarang di sampingnya. Untuk membedakan
Mesias asli dan Mesias palsu menurut Yesus itu apa pembedanya? Nah, di sini terakhir. Ajaran bang, ajaran. Enggak, Anda masih nihil ilmu berarti. Coba Anda mundur di data nomor 3 Matius 24. Murid-muridnya di Bukit Zaitun bertanya kepada gurunya Yesus, "Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu?" Tanda kedatangan Mesias asli apa? Begini bang, saya cuma mau kasih masukan. Abang ini sudah masuk endingnya, Pak. Ini abang punya gaya tafsir, ya. Gaya tafsir abang. Yesus loh yang abang menggunakan gaya tafsir abang tanda sendiri. kedatanganmu. Kalau kamu yang datang apa tandanya? Kalau yang palsu datang apa tandanya? Itu saya sangat, Pak. Begini bang, saya sangat menghargai ajaran abang. Ya, isi Quran saya sangat menghargai. Ada satu kawan berkata begini. Saya diskusi dengan Muslim. Dia bilang begini bang sama saya. Quran ini punya kaidah, punya apa namanya norma-norma untuk bagaimana cara menafsirnya. Tidak boleh menafsir sembarang. Bang, Kristen juga begitu bang. Jadi Alkitab juga bang, tidak boleh abang tafsir semaunya. Saya tidak menafsirkan. Logikanya abang, itu saya yang terima. tertulis. Bang, logika abang saya terima. Tetapi tafsirnya saya tidak terima bang. Loh, saya tidak menafsirkan. Sekarang begini, bang, ini dalam Matius 24 ayat 24 tadi bang, abang saja mengalami kesulitan menafsir. Oh tidak. Padahal ini sangat mudah bang. Memang mudah. Ada Mesias palsu. Abang menghubungkan Injil dari Yesus atau dari bukan? Saudara, ada Mesias palsu kan? Iya, Mesias palsu. Mesias palsu itu mengatasnamakan siapa? Yesus atau mengatasnamakan Paulus? Mengatasnamakan Yesus. Berarti Mesias palsunya mengaku Yesus. Oh bukan. Di sini abang sesat tafsir. Jadi oknum ini mengaku Mesias. Oknum ini mengaku Mesias mengatasnamakan siapa? Bang, oknum yang mengatakan Mesiasnya ini kan kembali kepada tradisi Yahudi. Yahudi menantikan Mesias. Iya, makanya saya katakan ketika ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tanda kedatangan Mesias asli dan apa tanda kedatangan Mesias palsu?" Lalu Yesus mengatakan, "Kalau aku yang datang, matahari menjadi gelap. Bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan." Gimana itu? Dalilnya di mana? Anda pendeta kan? Enggak tahu. Dalilnya di mana? Kalau Anda tahu, coba sebutkan di mana. Saya mau bukan. Belum pernah saya temui itu, Bang. Mana? Itu, Bang. Abang, tanda-tanda kedatanganku. Tanda-tanda kedatanganku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah kedatangan anak manusia nanti. Tanda-tanda ini menyertai matahari sabar, matahari tidak bercahaya menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang, akan nampak diriku di tengah langit, manusia seluruh di dunia akan merata, dan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku. Anda belum tahu dalilnya itu di mana? Abang Suma itu berbicara tentang, kalau berbicara eskatologi, berbicara tentang akhir zaman. Itu tanda kedatangan Yesus. Iya, tapi kalau abang menyatakan bahwa akulah bagaikan terang, bagaikan cahaya matahari dan segala macam itu tidak ada, Bang. Saya tunjukkan kepada saudara Matius 24 nomor 27, 28, 29 dan nomor 30. Itulah tanda Mesias asli. Andai saja yang datang kepada Paulus di abad pertama, maka abad pertama sudah kiamat dunia. Tanda kedatanganku, kata Yesus, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Jadi kata Yesus di Matius 24 nomor 23, kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Yesus di sini, jangan kau percaya, itu bukan aku. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat dan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Camkan itu. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Lalu Bang, masalahnya di mana? Masalahnya, kata Yesus, tanda-tanda Mesias palsu tidak membawa tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan kemudian tak bercahaya. Ayo, Abang, itu Abang, kita berbicara dalam konteks eskatologi dengan berbicara saya dalam paham tafsiran-tafsiran surat Paulus, Bang.
Bicara mengenai eskatologi Anda itu, Anda disertasi saya, Bang. tersebut, saudara, Disertasi Anda saya eskatologi, Bang. bebas Bible Anda sendiri. Abang, disertasi saya eskatologi, Bang. Saya Jadi paham kalau seperti Anda apapun bicara ilmu ilmu Anda. Ingat, saudara, iblis itu pintar, iblis itu cerdas. Sekarang saya tanya sama saudara, menurut Yesus, ketika ditanya di Bukit Zaitun oleh guru muridnya, apakah Yesus menyebutkan tanda-tanda kedatangannya atau tidak? Menyebut tidak tanda-tanda kedatanganku? Abang ini berbicara, Bang, dalam konteks yang berbeda, Bang. Ya, dengan baik-baik. Saya bertanya, Anda ini berbicara bagaimana dari Paulus melompatnya kepada eskatologinya. Oh, tidak bisa dong. Yesus mengatakan kepada muridnya Itu berbicara tentang akhir zaman, Bang. Apabila Yang ada Abang orang ceritakan berkata tadi bertemu mengenai dengan aku. tanda-tanda itu, Bang. Dengar dulu. Mengenai tanda-tanda akhir zaman itu, Bang, memang benar. Di akhir zaman itu ada Mesias-Mesias palsu yang muncul. Sekarang Namun, Abang Yesus, jangan menutup kedatangan kata Yesus ada berapa bintang, kali? bulan bercahaya jatuh ke bumi dan segala macam. Kedatangan Yesus Itu tidak itu bisa berapa harus kali? begitu, Bang. Kedatangan Yesus Bagaimana berapa Abang kali? harus mengatakan seakan-akan ketika Paulus mengatakan seperti itu harus ada tanda bintang bercahaya langit. Oh iya, itu ucapan Yesus loh. Itu ucapan Yesus. Anda Dia percaya? berkata, Bang, di akhir zaman ini waspada. Artinya akan ketika datang Yesus sudah penyesat, datang, Bang. Pak Pendeta, kalau yang datang Aduh. itu Yesus, maka kiamat. Kalau Yesus bukan yang datang, yang palsu datang, ngaku-ngaku bawa nama Yesus, mengaku Kristus, tapi bukan Yesus yang asli, tidak kiamat. Inilah yang terjadi. Penyesat akan menyesatkan banyak orang. Siapa orang yang disesatkan banyak itu? Kristen. Aduh, ya, seperti saya sampaikan tadi, Bang. Saya hargai cara berpikirmu. Saya mengikuti fatwa Yesus dalam Tetapi, Bible. Bang, dalam kaidah tafsiran di dalam Kristen tidak Iya, seperti saya apa yang Abang paham. katakan. Kristen ini kan pengikut Abang itu Kristus. menafsir. Saya paham. Dengar dulu, Bang. Saya paham. Abang itu Anda pengikut menafsir penyesat. itu. Pasti Tunggu, Anda Bang. sesat-sesatkan. Abang itu menafsir secara liar, Bang. Oh tidak. Alamak, Bang. sekarang saya tanya nih. Bang, Apa tanda saya kedatangan tunggu Yesus dulu, menurut Bang Yesus? Suma. Saya dulu, Bang. Abang Saya banyak tanya dulu. cerita. Apa Abang sudah banyak bicara tanda tadi. kedatangan Yesus Bang, menurut Yesus? ya tanda-tanda kedatangan Yesus pertama akan ada terjadi apa? Gempa bumi, Ya. kelaparan, Terus ya. Apalagi bencana-bencana, benda-benda langit akan berjatuhan ke bumi. itu sudah terjadi ketika Paulus mengaku bertemu Yesus. Tanda-tanda kedatangan, Bang, penghakiman terakhir. Itu sudah terjadi ketika Yesus mengaku bertemu Yesus. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, itu terjadi nggak? Nggak ada, Bang. Berarti itu bukan Yesus, itu palsu. Aduh, nggak bisa, Abang nggak bisa. Bang, salah. Abang Coba itu Anda baca. Abang Boleh tidak Anda baca nomor menarik 23? sebuah kesimpulan seperti itu. Boleh Bang. Anda baca nomor 23? Tunggu, Bang. Abang itu salah, keliru, Bang. Silakan Anda Jadi, mengatakan saya yang keliru. Abang mau Anda mengatakan baca begini, nomor Bang. 23. Bang, Baca nomor 23. dalam prinsip eskatologi mengenai Udah ada akhir eskatologi, zaman, nggak ada tentang eskatologi di kedatangan sini, nggak ada. tentang kedatangan Eskatologi Yesus hanya itu, berlaku bagi pendeta, pastor. tentang kedatangan Yesus Untuk itu, mendapat Bang. jemaat. Dengar dulu, Bang. Tentang kedatangan Yesus itu akan ada tanda-tanda itu. Tapi Abang jangan menuntut Rasul Paulus akan mengalami begitu juga. Ini Ya, kalau begitu berani nggak Anda baca Iya, itu Matius dalam 24 nomor rangka 23? berjumpa. Yesus itu dalam rangka berjumpa dengan Paulus. Sekarang Anda Paulus baca mau 23. Paulus mau diutus menjadi rasul. Sekarang Jadi- Anda baca Matius 24 nomor 23 sampai 26. Berani nggak? Tadi itu sudah dibaca, kan? Nomor 23 Anda belum baca. Silakan kalau Anda berani. Bentar. Ah. Ini nasihat Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel. Matius Bukan kepada 24 Kristen. ayat 23. 23 sampai nomor 27. Bang, saya baca ini, saya jelaskan. Abang tenang dulu ya. Nanti abang kasih argumen, gitu ya. Jadi saya baca. Setelah saya baca, saya jelaskan dulu. Jadi Baik. jangan abang ambil kesimpulan. Nanti kalau abang mau beri kesimpulan menurut abang, silakan. Jadi saya baca dulu ya. Oke. Dia nih. Ya, ayat 23 sampai 27 ya. Oke, tunggu. Dia belum muncul ini ya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Oke?
Ya, ini penulis Matius yang menulis ini bang. Ya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, sehingga kiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihannya. Ayat 25, camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepada kamu, lihat, ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, jangan juga kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar, sama seperti, ini ibarat maksudnya, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Ini berbicara tentang kedatangan Tuhan kedua kali, berbicara tentang akhir zaman. Tunggu bang, saya jelaskan. Jadi peringatan terhadap penyesat atau Mesias ini di dalam ayat 23 dan ayat 26, ya, Yesus memperingatkan bahwa akan ada orang yang berkata Mesias, ya, telah datang dan muncul ke tempat-tempat tertentu, misalnya di padang gurun, di dalam bilik dan sebagainya. Nah, ini adalah peringatan terhadap orang-orang yang mengklaim bahwa ada Mesias di sana, ada Mesias di sini. Yesus sedang mengajarkan bahwa kedatangannya yang sejati tidak akan bersifat tersembunyi, ya, atau terbatas, artinya tidak akan memerlukan informasi rahasia. Jadi dia datang itu bang, itu berbicara ke ini, pernyataan abang ini bang, berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini di masa tribulasi bang. Di Matius 24 ini konteksnya ini tentang masa tribulasi yang dibuatkan dari kitab Daniel pasal 7 ayat 27 dan seterusnya. Itu dibuatkan di situ bang. Iya, tentang tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan. Nah, jadi itu dia punya tanda-tanda. Namun begini bang, ketika abang menghubungkan dengan Rasul Paulus berjumpa dengan Yesus di padang gurun, lalu abang mengatakan itu bukan Yesus, tetapi itu, ya, abang bilang tadi apa, Mesias palsu atau apa, saya tidak tahu, atau iblis, saya tidak tahu. Nah, di konteks Rasul Paulus bertemu dengan Yesus di padang gurun bang, Paulus sedang dalam misi, yaitu dia membantai orang-orang Kristen yang ada di Damsyik sana bang. Dia dalam perjalanan, maka Tuhan tegur dia, Paulus, dulu Saulus namanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa kamu? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Nah, itu tujuannya apa ayat itu bang? Misi di mana Paulus Tuhan mau pakai. Tidak tertutup kemungkinan satu saat nanti abang Suma dipakai Yesus. Ini sekarang udah dipakai. Tunggu dulu bang, saya belum selesai. Jadi tidak tertutup kemungkinan sekarang saya udah dipakai sama Yesus. Akan dipakai Yesus luar biasa. Ini sudah dipakai orang sakit, abang membangkitkan orang, mensehatkan orang Kristen. Gitu. Jadi misinya berbeda bang. Konteks Yesus bertemu dengan Paulus di padang gurun itu konteksnya di mana pertama mau menggagalkan rencana Paulus ketika dia dalam rencana pembunuhan pengikut-pengikut Yesus, termasuk murid-murid dan rasul. Lalu yang kedua, Yesus memang mau tangkap dia bang untuk menjadi rasul. Disitulah Tuhan angkat dia jadi rasul. Jadi kalau ada orang bertanya, di mana Yesus angkat Paulus jadi rasul? Sudah di sini, titik ini bang. Begitu bang. Jadi Mesias palsu dengan tanda-tanda ajaib itu di ayat 24 itu menegaskan kembali bahwa mujizat tanda-tanda yang dahsyat itu terjadi di masa penghakiman terakhir. Begitu bang. Berarti kesimpulannya Yesus meminta kepada Bani Israel agar waspada kepada oknum yang mengaku bertemu Yesus. Betul? Betul ya. Nah, iya. Yesus mengatakan apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun. Kisah Para Rasul 9:22 sampai seterusnya dan Kisah Para Rasul 5, di situ jelas bahwa Paulus bertemu dengan suara yang mengaku Yesus di padang gurun. Betul? Ya. Ketika kemudian Paulus di dalam bilik penjara, bilik rahasia, dalam bahasa Yunaninya Taimeo, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus juga. Betul? Ya. Ketika Paulus mengaku kepada murid-murid yang sudah diberi nasihat oleh Yesus agar waspada kepada orang yang mengaku bertemu dengan dirinya di padang gurun dan di bilik, murid-murid Yesus percaya nggak? Ketika Paulus datang menyuarakan dirinya
bertemu dengan gurunya di padang gurun dan dalam bilik penjara. Menurut gurunya, boleh enggak orang ini dipercaya atau tidak? Ya, dipercaya. Tapi mereka menerima nasihat jangan kau percaya. Iya, kalau palsu. Nah, kan Yesus sudah mengatakan kalau ada orang bertemu, sabar, giliran saya Pak. Yesus sudah mengatakan kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya, sebab kalau aku yang datang sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Terjadi enggak itu pada Paulus? Terjadi enggak ada cahaya dari timur sampai ke barat? Orang Papua tahu, orang Indonesia tahu, orang Malaysia tahu. Terjadi enggak? Apa? Saya mau jawab. Iya, terjadi tidak pada Paulus? Ada cahaya, ada cahaya dari timur sampai ke barat. Terjadi enggak? Saya jawab Bang. Terjadi enggak? Abang ini dari tadi tidak paham maksud saya. Terjadi Konteks Paulus bertemu dengan Yesus dengan konteks yang abang bilang dari timur ke barat, beda konteksnya Bang. Kok beda konteks di masa-masa di masa akhir zaman? Oh, tidak bisa, saudara. Itulah bukti, saudara. Yesus mengatakan, kesimpulannya gini, kesimpulannya Yesus mengatakan, kalau tidak ada cahaya yang melontar dari timur sampai ke barat, itu bukan aku, jangan kau percaya. Betul? Bukan begitu, Bang. Lah, itu kata Yesus. Nggak ada di mana itu? Tadi Anda baca. Nggak ada, tapi Yesus bilang tanda-tanda itu maksudnya kata Yesus bahwa akan kalau ada orang yang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab sama seperti kilat, dari timur sampai ke barat. Itu sudah terjadi nggak pada Paulus? Tidak. Tidak. Kata Yesus percaya atau jangan percaya? Oke, saya jawab Bang. Kata Yesus percaya atau jangan percaya? Ya jangan percayalah. Alhamdulillah. Makanya Yahudi tidak Kristen. Makanya, oke, saya jawab ya Bang. Silakan. Abang punya argumen. Silakan. Ya, sebenarnya saya sudah, kalau abang menyikapi, abang kalau tahu struktur daripada Bible itu ada kelompok-kelompokan Bang. Berbicara kristologi, berbicara soteriologi, berbicara eskatologi. Jadi abang jangan menggabungkan antara soteriologi dengan eskatologi. Ketika abang hubungkan dua konteks ini Bang, ini akan lari. Silakan. Begitu. Jadi abang jangan menuntut ketika Yesus bertemu dengan Paulus di padang gurun seakan-akan harus ada kilat. Bukan itu dimaksudkan Bang. Kan saya dikatakan. Tunggu, di dalam Matius 24 percaya Bang, dengar dulu. Di Matius 24 tadi Bang berbicara tentang kedatangan Tuhan, tentang masa akhir zaman. Jadi di masa itu Bang, tidak ada lagi kehidupan yang akan ditangani oleh iblis. Jadi begini Bang, konsepnya begini. Ini saya cerita ya. Kita sekarang orang Kristen ada di zaman anugerah. Ya, oke. Jadi kalau abang tahu namanya rapture. Jadi kita Kristen ini Bang memiliki satu otoritas khusus, yaitu ketika rapture Kristen diangkat. Lalu orang-orang yang masuk di masa tribulasi ini Bang, orang-orang yang masuk di masa tribulasi ini, kita wahyu kan? Itu yang menyaksikan kita wahyu. Matius 24 dan kita wahyu. Tunggu dulu Bang, yang abang bicara Matius 24. Jadi Matius 24 itu Bang, itu nubuatan tentang tribulasi. Abang paham ini? Di situ Anda yang mencoba untuk menggabungkan dengan kitab Wahyu. Kan Bang, ini Bang, saya punya Bang, disertasi saya Bang. Saya itu kristologi Bang. Itu pintar Pak. Dengar dulu. Iblis itu cerdas. Saya jawab dulu, saya belum selesai. Bagaimana abang bicara tadi panjang-panjang? Anda menggabungkan saya mau sedikit menjelaskan teori yang dibangun oleh Kristus. Sabar. Abang semua sabar. Jadi saya belum selesai. Jadi yang abang ceritakan tadi, menurut saya, abang itu memaksakan. Ya, sekarang gini aja deh, Bang. Bagaimana belum selesai? Bang, begini dulu. Jadi terlalu panjang teorinya tapi enggak membantu konsep dalil. di mana kedatangan akhir Tuhan dengan konsep di mana Yesus mau menetapkan rasul-rasul. Di mana? Ketika Yesus bertemu dengan Paulus, kamarnya. Ya, Bang, Yesus bertemu dengan Paulus tidak ada hubungan dengan konsep ketika coba harus kasih saya data dari Yesus terkait kedatangannya kepada oknum setelah dia akan datang kepada orang yang mengaku-ngaku rasulnya. Ada nggak? Itu pernyataan begitu Bang, itu pernyataan menurut abang punya gaya bertanya. Tapi Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu, ada nggak? Kalau itu ada. Terpenuhi nggak kepada Paulus? Terpenuhi. Nah itu dia, berarti yang datang kepadanya palsu atau asli?
Ya asli dong. Kalau asli berarti terjadi nggak tanda-tanda itu? Abang ini mau menuntut seakan-akan Bukan Yesus yang datang kepada Anda Paulus. mengatakan yang datang kepada Paulus itu asli. Iya, memang asli. Apa buktinya asli? Buktinya apa yang Yesus sampaikan kepada dia terpenuhi. Yang mana? Kapan Yesus datang kepada dia? Satu, Paulus dalam misi pembantaian atas pengikut-pengikut Kristus. Saya kasih data kepada Anda. Itu terpenuhi. Tunggu dulu, Bang. Oke, itu terpenuhi. Saya bantah itu, saya bantah. Anda baca Lukas 21. Saya harus bicara dulu, baru abang Saya dulu. Baca Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Baca nomor 12-nya. Tapi sebelum penyesat itu datang memakai namaku, terlebih dahulu kamu ditangkap, disesah, dipenjara. Itu siapa pelakunya? Kutanya dulu. Siapa pelaku penyesat, penangkap dan yang memenjarakan murid Yesus? Siapa? Jangan tertawa dong. Jangan tertawa dong. Mereka ini, Bang, siapa? Orang-orang Yahudi, Bang. Paulus atau bukan? Bukan. Pembohong. Paulus hanya tadi mengatakan Paulus memiliki misi. Sabar. Tadi Anda menyebutkan Paulus memiliki misi untuk menangkap, membunuh murid-murid Yesus. Sedangkan Yesus menubuatkan dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kau percaya. Nomor 12-nya, namun sebelum penyesat itu datang, sebelum itu terjadi, terlebih dahulu kamu ditangkap, kamu disesat, kamu diserahkan ke rumah-rumah ibadat. Saya tanya sama saudara sekarang, siapa pelakunya? Paulus. Bagus. Berarti penyesatnya siapa? Oh, bukan. Jadi kalau yang menyiksa saya setuju. Saya setuju Amalah Pak Pendeta. Sudah. Sekarang Anda hanya membantah isi Bible Anda sendiri. Sekarang saya jawab. Baik, Anda sudahi. Abang punya pernyataan lagi. Sekarang saya jawab, Bang. Kembali lagi ke TK. Saya mau jawab TK lagi. Setelah ilmu Anda sudah mumpuni hadapi saya. Anda kembali ke TK dulu. Apa tafsirnya terlalu sesat, Bang? Oh, tidak bisa. Itu bukan tafsir. Saya bertanya. Menurut saya bertanya dan Anda sudah menjawabnya. Bahwa penganiaya murid Yesus adalah Paulus. Karena Paulus belum bertobat pada waktu itu. Aduh, bagaimana caranya dia bisa menyesatkan kalau dia tidak bertobat? Paulus belum bertobat, Bang. Baca Matius 12 nomor 40. Matius 12 itu tidak berbicara tentang itu, hanya saja dia berbicara tentang orang yang bertobat. Iya, tetapi Paulus tidak ada. Setelah bertobat, dia kerasukan 8 roh jahat sehingga dia lebih bisa. Bagaimana abang mau jangan samakan Paulus sudah bertobat dengan Paulus yang belum bertobat. Sekarang boleh Anda baca Matius 12. Yang engkau katakan begitu itu mengasakan boleh Anda baca bahwa murid Yesus dirajam dengan batu itu. Memang Paulus menyaksikan Paulus Matius belum boleh Anda baca. Abang semua kamu ini sesat sekali berpikir. Matius 12 Anda boleh baca. Jadi Anda mau bikin bahwa seakan-akan orang tidak ngerti. Begini, Bang, itu memang kalau Anda mengatakan Paulus yang melakukan benar, tetapi Paulus belum bertobat pada waktu itu. Baca Matius 12 nomor 43 sampai 45 baca. Jadi begini, Bang, kita kembali tadi abang bilang yang menyesakan orang-orang Kristen. Paulus, saya mengatakan benar karena Paulus waktu itu belum bertobat. Paulus belum terima Yesus. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Sama perjalanannya Matius, Markus, Lukas dalam perjalanannya waktu Yesus masih hidup, konteksnya berbeda dengan Yesus sudah mati bertemu dengan Paulus. Yesus sudah di surga. Mati tidak ada. Yesus sudah di surga, Bang. Baru dia datang kepada Paulus. Lalu Paulus bertobat. Paulus mengalami kebutaan, dia bertobat, Abang. Bagaimana Abang mau paksakan? Boleh baca Matius 12 seakan-akan Paulus yang apa boleh namanya? Anda baca Matius 12 gak terkait dengan Paulus? Tunggu dulu, Bang, saya belum selesai jelaskan. Abang harus dulu konfirmasi ini, Bang, bahwa abang pertanyaan tadi itu, Bang, berbeda dengan Paulus yang sudah bertobat. Makanya coba Anda jelaskan sama saya. Betul, Anda sudah mengaku. Yang saya mengaku tadi, Bang, dengar dulu. Yang saya mengaku tadi bahwa benar Paulus yang melakukan karena pada waktu itu Paulus masih jadi penganiaya, belum menjadi petobat. Nah, penyesat itu terlebih dahulu menganiaya murid Yesus, kan? Iya, memang penyesat. Lalu abang, saya tanya sama abang, penyesat itu menurut abang siapa? Paulus dong.
Oke, baik. Yesus berkata, Aduh. saya buktikan. Bang, Saya buktikan, Bang. sudahlah, abang, Saya buktikan. Bang, Boleh saya membuktikan saya tahu kalau abang penyesatnya kuasai, Paulus? tahu banyak tentang Bible, tetapi abang tidak bisa sampai memiliki daya tafsir yang dikaruniakan oleh Roh Kudus, Bang. Abang tidak dipakai oleh Roh Kudus. Jadi abang menggunakan bahasa-bahasa yang kontroversi, Anda Bang. ditertawakan sama jemaat. Sekarang Nah, begini. abang menggunakan bahasa-bahasa yang kontroversi, abang. Saudara, Begitu. Yesus Jadi kalau berkata, abang- waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Tolong tunjukkan banyak orang yang disesatkan abang oleh lihat Kristus ini mana? konteks. Saya cuma mau katakan abang, lihat konteks kalau berdiskusi, Bang. Jangan ajari saya tentang Bible, Pak. Konteks di mana Yesus Jangan sudah mati. ajari. Dari tadi dengan yang ngajarin Yesus Anda masih saya. hidup. Yang Yesus ngajarin dari tadi Bang, itu saya yang dengar ngajarin dulu. Anda, bukan Bang, Anda ngajarin saya. Yesus Anda punya itu, title. Bang, Title itu, ijazah itu hanya bukti kalau Anda punya sekolah, tapi bukan bukti Anda punya ilmu. Bang, SLB Dengan- juga punya ijazah, iya. SLB juga punya titel. Jadi begini, Bang. Beda Abang itu ijazah, beda sertifikat dengan ilmu. Paulus tidak pernah sekolah, Yesus tidak pernah sekolah, Lukas tidak pernah Paulus, sekolah. aduh Mereka ini semua Bang, kebenaran. kau ini namanya Udah. kamu ini memang gagal paham. Paulus Sekarang, ini Bang, orang Farisi. dia itu sebagai orang Farisi, Bang. Saya hanya memancing Anda. Paulus Saya hanya dikatakan sebagai memancing ahli Anda. Taurat. Sekarang Anda Pada masuk ke dalam waktu dia Matius belum 12 bertobat, nomor Abang. 43 sampai nomor Dia 5, belum 45. bertobat itu, Bang. Di situ ada orang Farisi yang Iya, bertobat. dia belum bertobat. Dia belum bertobat. Di situ ada orang Farisi yang bertobat, Memang yang dia semakin belum jahat bertobat, setelah dia Abang. bertobat. Itu siapa? Dia belum bertobat itu, Bang. Ketika dia belajar Sekarang Anda Taurat. baca Matius 12 nomor 43 sampai 45. Dia Tidak sudah bisa. bertobat. Paulus tidak ada di tidak ada di Matius, Bang. Ada. Tidak ada. Di mana? Coba buka di mana? Sekarang Anda baca Di mana? Matius 12 Mana? Saya mau lihat. Matius 43 43 sampai 45. Matius 12 ayat berapa? Kalau Anda melihat dari 38 sampai 45, tapi terlalu kepanjangan, Anda masuk aja ke 43 sampai 45. 43 sampai 45. Yes. Gimana caranya Paulus sebelum bertobat abang sopaksakan? Yesus sudah menubuatkan tentang Paulus. Tapi dia belum bertobat, abang. Iya, justru karena setelah bertobat dia semakin gila. Jadi Baca dalil. dia itu, Bang, sebelum saya baca, Bang, dia itu memang dipakai Tuhan. Tuhan siapa? Rasul Paulus, Tuhan Yesus siapa? pakai dia, Ya, Yesus Kristus. memakai dia. Sejak kapan Tuhan itu bergelar apabila Kristus? ini saya Saudara, baca Matius sejak 43 kapan sampai Tuhan bergelar 45. Kristus? Bang, apabila Silakan. roh jahat keluar dari seseorang, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhatian dan ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah ditinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk ke situ dan tinggal di situ. Sehingga Yang dibawa keadaan ke bukit. orang itu akhirnya lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan terjadi pada angkatan ini. Mana Paulus di situ, Bang? Angkatan jahat siapa? Jangan, Bang. Baca Anda itu nomor- selalu menuntut Boleh saya jelaskan boleh? Dia tanya sama Abang, di mana ada jelaskan tertulis boleh? Paulus di sini? Saya jelaskan boleh? Abang ini bersaksi palsu terus. Saya jelaskan Sudah, boleh? Bang. Nggak usah Saya lah, jelaskan Abang boleh? terlalu memaksakan. Saya jelaskan Bible boleh? ini mau jadi jalan pikiran Abang. Kalau Anda orang terpelajar, bisa, Bang. boleh saya menjelaskan? Tidak ada Paulus di sini, Bang. Saya Lebih boleh baik Anda menjelaskan? batal. Anda mau malu kau di sini. Ketika Anda baca terus ini, Anda malu. Boleh saya Karena menjelaskan? di sini tidak bicara tentang Paulus, Bang. Oke, itu Ini menurut konteks Anda. ini berbicara Itu tentang menurut Anda. roh Boleh saya jahat jelaskan? yang keluar dari seseorang. Boleh saya jelaskan? Ya, ketika dia kembali akan 7 kali lebih kuat daripada roh Oke. jahat yang pertama. Siapa yang bertobat Kok pada Paulus angkatan ini? Yesus? Kamu ini bicara Paulus terus. Siapa yang bertobat pada saat zaman Yesus? Siapa yang bertobat sama Yesus? Banyak manusia, Bang. Oke, saya jelaskan sekarang. Saya jelaskan. Baca data sebelumnya, Matius 20 yang sama, 20, Sudah, Abang dulu baca. 12 yang Capek sama. saya mau baca. Oke, baik.
Saya tidak perlu baca, saya hafal Bible. Aduh, nggak Di bisa bang, dalam mesti Matius baca. 12, sabar. Diam. Nggak bisa. Diam, Abang saudara. mesti baca dulu bang, nggak boleh. Ini gurumu, ini gurumu. Tidak boleh, kita Bible Diam, tidak boleh. diam, Harus diam. dihormati Bible. Saya walaupun saya hafal, saya tetap harus baca. Anda hafal? Yakin Anda hafal? Baca. Kita Nah, maksudnya maksudnya- hafalan boleh? Tunggu, abang kan bilang abang sudah hafal. Yes, Toh. makanya diam. Saya tidak perlu baca, Abang saya harus cuma baca. tutup Kalau mata abang ini. tidak baca, saya tidak dengar. Saya tutup mata ini, saya tutup mata. Bang, begitu Otak bang. yang saya Ini pakai. kembali kepada abang punya pernyataan Matius 12:43, di mana abang paksakan bahwa itu Paulus. Saya jelaskan, boleh nggak saya Nggak ada jelaskan? bang. Ini Saya saja jelaskan. dulu, kita nggak usah kemana-mana. Iya, saya Jangan jelaskan. Anda kan jangan menuduh kau saya loncat-loncat salah. ke- Lama-lama Saya lagi jelaskan. kau loncat Saya lagi jelaskan. ke Paulus lagi. Saya jelaskan. Nggak Diam. bisa bang. Diam, Anda saudara. harus Diam, pertanggungjawabkan dulu diam. ini bang. Diam. Iya, saya pertanggungjawabkan tanggung dulu jawab. ini. Saya Di tanggung mana jawab. Paulus? Justru Di- saya mau jelaskan. Mana di sini nggak ada Paulus bang. Saya mau tanggung jawab, saya jelaskan. Matius 12, Anda mundur sedikit dari nomor 38. Orang-orang Farisi dan angkatan jahat datang kepada Yesus bertanya, "Guru, berikan saya satu tanda." Yesus menjawab, "Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak diberikan satu tanda." Sabar. Nggak ada itu, nggak tertulis begitu. Sabar. Abang, bukan begitu. sabar. Ini nggak boleh. Abang melanggar. Sabar. Nggak boleh. Saya nggak. Sabar, Bunyinya sabar. begini. Mending saya baca. Angkatan jahat dan Bang, angkatan tidak setia Suma. ini minta Abang satu Suma, tanda dan saya tidak baca akan saja. diberikan Lebih baik satu saya tanda baca. apapun Supaya orang kecuali yang tanda mendengar. Yunus. Dengar Sebab dulu. Yunus 3 hari Abang. 3 malam dalam perut ikan. Tidak Demikian juga ada anak manusia dikata-kata akan di sini, berada dalam Bang. perut bumi 3 hari 3 malam. Nah ada beda dengan abang baca, beda dengan ini. Angkatan jahat Pada minta waktu itu satu tanda. berkatalah beberapa ahli Taurat kepada orang Farisi, "Guru, kami melihat suatu tanda daripadamu." Nah, lalu Kami melihat, nggak ada kata melihat di situ. loh, di sini ini melihat. Kami meminta. Nggak ada, di sini melihat. Kalau ada, Kamu buka. Kalau ada saya berhenti. silakan Anda buka. Anda kan yang membaca. Ini saya sudah buka ini, Bang. Silakan. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepadanya, "Guru, kami ingin Kami melihat." ingin melihat, bukan kami ingin meminta, bukan kan? Makanya Kami jangan ingin. bilang melihat, kamu putar lagi ke Kami tempat lain. ingin Melihat suatu berarti dia tanda meminta. daripadamu. Hei, kami ingin melihat berarti dia meminta kan? Bukan melihat kan? Kami melihat, bukan. Kami Gimana ingin meminta dengan melihat? Kami ingin meminta. Beda. Nggak ada itu. Kamu baca Bible ulang. Nggak ada. Di sini Ingin melihat. melihat berarti meminta. Nggak boleh dong. Udah tulis kok melihat, kamu mau putar ke Iya, meminta. Anda kan membaca. Nggak Kami boleh, Bang. melihat. Nggak Padahal boleh. itu bukan melihat. Dia Baca yang mengatakan, tertulis, kami Bang. ingin, Abang. Kami ingin melihat berarti dia meminta. Kami ingin melihat betul, bukan Kata meminta. inginnya Anda hilangkan. Kata inginnya tadi Anda hilangkan. Kami ingin melihat, Itu baru betul. Itu baru betul. melihat Kami dengan ingin meminta beda, melihat. Bang. Kami ingin melihat satu Meminta tanda. dengan melihat itu beda, Bang. Aduh, Anda ini tadi mengatakan paksa-paksa kami terus ingin- begitu. Kami melihat. Nggak bisa, tadi Bang. Anda menghilangkan. Tadi Anda Aduh, menghilangkan kata ini. Pak. Udahlah pendeta. Anda harus banyak belajar. Jadi Anda di situ, itu orang cuma Farisi, saya orang sudah baru Farisi kali ini saya disebut- diskusi dengan kamu. Dengar, saya lihat dengar. di sini titik-titik Dengar. kesalahanmu. Dengar. Banyak Orang Farisi- pelanggaran etika orang daripada Farisi Bible ini disebut yang kamu angkatan lakukan. jahat atau angkatan benar? Kutanya dulu. Kalau orang tidak baca Bible, Tersesat dengan perkataanmu. Udahlah, nggak usah kau di situ, nggak usah kau nulis di situ. kamu Sekarang baca. saya tanya sama Kita saudara. tulis lain, kok kamu baca Sekarang lain? saya Bagaimana minta kepada caranya? saudara. Nggak bisa, Bang. Bagaimana dengar. kamu itu menggunakan kalimat-kalimat kitab kok berbeda dengan apa yang kau bilang? Anda tadi membaca loh. Saya Bisa. menghafal loh. Anda Aduh. membaca. Saya Bang, saya melihat. jangan. Kami melihat. Kamu Padahal itu, kata ininya Bang, ada di situ. Saya sudah bilang tadi, saya diskusi dengan kawan Islam, dia berkata kepada saya dan saya setuju. udah. Dia berkata Sekarang kepada saya, begini. Bible Sekarang begini. Quran ini tidak Saudara. boleh sembarang ditafsir. Saudara, saya katakan Makanya kepada saya saudara, juga tidak mau angkatan jahat ini orang Farisi bukan? Quran, Bang. Begitu, Bang. Angkatan jahat ini orang Farisi bukan? Semua sudah kumpul semua, Bang. Termasuk Orang Anda. Farisi atau bukan? Termasuk kamu. Orang Farisi atau bukan? Farisi dan kamu. Mulai gila dia. Makanya gila mulai bagaimana? perpuluhan. Bang, gila itu. Standar Kau sudah Kristen. gila. Mana ada saya di situ? Bang, standar Kristen kamu sesat.
Kamu yang sesat karena kau mengikuti Paulus. Standar Kristen kamu sesat. Kamu yang sesat. Karena Ini kan perpuluhan. di sini baru saya dapat sesat. Kamu yang Cuma sesat. ternyata kamu pengikut tidak orang punya Farisi. tidak punya pengetahuan apa-apa. Kamu yang tidak punya Kamu pengetahuan. lebih Saya banyak ngajarin kamu Bible dari tadi. ngawur ternyata. Sekarang kali saya ini tanya, baru kali ini saya diskusi denganmu. jahat orang Cuma Farisi. baru kali ini saya diskusi denganmu. Aneh semua yang kau sampaikan. Angkatan jahat orang Bagaimana Farisi, mungkin kan? kau hubungkan antara Paulus yang Yesus angkat jadi rasul dengan masa di mana kehakiman terakhir? Apa urusannya? Ya, Paulus itu rasulnya si Kristus palsu itu. Nggak ada. Jadi kalau Paulus itu rasulnya Yesus palsu. Bang, abang terima Yesus kasih. palsu yang Kalau mengutus abang tidak Paulus. paham dengan itu, bang, abang ini, aduh, bang, kalau abang bilang siapa Yang mengutus salah Paulus satunya itu apa? Yesus palsu. Bang, Yang mengutus kalau abang tanya, Paulus, Farisi itu Yesus pak palsu. penyesat betul, termasuk kamu. Oke, terserah. Struktur kalau dalam sisi bang, di sisi pemahaman Alkitab, Ya, bang, abang tergolong terserah. Iya. Yang mana yang orang Farisi, saya atau Paulus? Farisi itu termasuk kamu. Itu Farisi, bang. Begitu, bang. Itu kan Kamu dia mengakui bahwa benar dia adalah Farisi. Benar kan? Kamu ditertawakan Benar jemaat kan? dengan mengatakan Semua bahwa setuju orang bahwa dia Farisi. dikatakan dia Farisi. Bang, sekarang saya tanya. Kamu yang ditertawakan jemaat. Bang, sekarang saya tanya, bang. Abang percaya Yesus enggak? Yang datang kepada Bani Israel saya percaya. Itu maksudnya, bang. Orang yang tidak percaya Yesus Farisi. Itu Dan yang maksudnya. percaya kepada Yesus dan datang kepada Paulus itu adalah penyesat. Saya tidak Sekarang mau masuk saya ke ulang situ, bang. pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Apakah Paulus atau saya yang orang Farisi? Bagaimana? Abang hidup di abad sekarang. Abang hidup di abad sekarang, mana abang tahu dengan kehidupan mereka di abad ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu, bang. Bagaimana ini abang ini? Yang mana yang seangkatan Yesus? Yang mana yang Peristiwa seangkatan ribuan Yesus? tahun lalu, bang. Yang seangkatan Jangan Yesus abang saya atau samakan Paulus? dengan pandangan sekarang. Aduh, ini abang yang Saudara. sesat betul ini. Yang mana yang Bang. seangkatan Yesus? Saya atau Paulus? Bang, saya tidak mau masuk ke situ karena abang punya pertanyaan ini lebih banyak. Ngawur, bang. Ngawur. Anda Jadi malu, kalau Anda dalam malu. struktur Alkitab, bang, Angkatan jahat ini tergolong yaitu Farisi. orang Farisi minta satu Pengertian tanda Farisi, bang. Tidak akan Abang, diberikan satu yang tanda dimaksud dengan Farisi itu, bang, orang Kecuali yang memutar balikkan bangkit Bible. pada hari ketiga. Orang yang memutar balikkan kebenaran itu Farisi, bang. Begitu. Jadi abang ini saya lihat dari tadi, saya lihat ya bang, ya dari tadi bang, saya tidak menghujat abang, saya tidak menghujat keyakinan abang, saya tidak, karena saya tahu konsekuensinya ketika menghujat agama lain, bang, itu konsekuensi bukan dengan dunia, bang, Ini tapi saya sedang dengan Tuhan, menjalankan bang. ajaran Saya Yesus. tidak bicara dunia, bang, Apabila tetapi konsekuensi roh dunia kebenaran itu datang, dia akhirat, akan bang. memuliakan aku. Ini yang Jadi, sedang saya lakukan. Saya yang sedang saya memuliakan bingung Yesus. gini, abang Mansuma, Kembali yang saya kepada bingung, tema, saudara, Abang, Matius 12, saya angkatan bingung jahat dengan kau itu ini. adalah Paulus, orang Farisi itu adalah Paulus, yang mengajarkan bangkit Bagaimana? pada hari ketiga itu adalah Paulus, pelanggar Bagaimana obat dia? itu adalah Paulus, yang merasukan 8 iblis itu Paulus, Bang, di Matius tidak ada yang Paulus, disesatkan bang. oleh Kristus palsu itu Abang adalah Suma, pengikut Paulus, Abang Suma. disebut Kristen. Iya, Abang Suma, saya mau terangkan ulang. Abang jangan melawan kebenaran. Artinya fakta mencatat bahwa Paulus tidak ada di Matius. Kok abang paksa-paksa Paulus ada di Paulus ini Matius? orang Farisi bukan? Saya tidak. Kalau anda berbicara orang Farisi, bang, itu anda berbicara melebar ke dunia umum sana, bang. Nggak bisa. Lalu yang mengaku bertemu dengan Kristus siapa? Di Bang, antara yang orang hidup, Farisi yang mana? hidup pada masa itu, bang, bukan cuma Paulus, bang. Ya, Farisi siapa ada orang banyak, Farisi yang bang. pernah bertemu dengan Kristus yang lain? Siapa? Farisi yang pernah bertemu dengan Kristus banyak sekali, bang. Di Siapa? bait suci itu udah banyak sekali, bang. Tunjukkan, Ketika tunjukkan. Yesus sedang mengajar, banyak Farisi. Ya, mana dia bertemu dengan Yesus, yang bertemu dengan Yesus? Banyak. Siapa? Orang-orang Farisi ketika Siapa? mereka katakan, guru, Ya, Tuhan, siapa? menurut anda kami mau bayar Syukran, pajak kepada Tuhan. siapa? Siapa Tahu orang siapa itu Farisi yang mereka? bertemu dengan Yesus? Mereka mengatakan kami wajib bayar pajak kepada siapa? Yesus mengatakan kepada Kaisar.
Nah itu Farisi semua itu abang. Itu sebelum Yesus pergi. Setelah Yesus pergi, orang Farisi yang mengaku bertemu Yesus siapa? Orang Farisi bertemu dengan Yesus. Iya, siapa? Bang, Siapa? banyak Farisi sudah jadi pengikut Yesus. Enggak, yang bertemu Yang dengan ada. Yesus siapa? Farisi bertemu dengan Yesus. Banyak bang. Siapa? Yesus menampakkan Paulus. diri ketika Paulus dia satu. mati bang. Bang dengar Yang dulu kedua bang. siapa? Nanti saya jawab. Yesus ketika dia mati dia bangkit bang. Banyak orang Farisi melihat dia bang. Siapa? Satu Paulus, siapa lagi? Mbak, oh itu kalau bertanya Rasul, ya iya. Kalau berbicara Rasul, betul Paulus pernah bertemu bang. Iya, siapa? Saya tidak sangkal itu. Siapa orang Ketika dia Farisi yang bertemu bertemu dengan Yesus? Paulus, siapa lagi? Banyak. Siapa? Satu. Murid-muridnya kan banyak juga bang. Siapa? Aduh. Abang punya pertanyaan ini, maunya saya buka dulu Google, begitu? Iya, silakan. Lalu saya sebut satu-satu. Silakan. Saya tidak mau begitu bang. Tadi katanya Karena abang tanya ketika Yesus Eskatologi. mati, bang, abang Soteriologi. ada satu film bang, abang semua dengar dulu, Antropologi. Bang, ada satu Sosiologi, ya. Bang, ada satu film. Ini cuma film, Bang. Ini film. Tapi ditarik dari kisah-kisah nyata. Abang. Ya, Abang Suma ini cuma saja. Jadi, Bang, ada dari Romawi. Ada dari orang Farisi, Bang. Toh yang jadi tentara Romawi. Orang Farisi banyak jadi tentara Romawi. Nah, mereka, Bang, mau ingin buktikan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit atau tidak. Banyak dari mereka. Cuma, Bang, masalahnya tidak dicatat di dalam Bible. Pak, orang yang dicatat, dengar, Bang. kebangkitan hari ketiga itu tanda untuk angkatan jahat, betul? Bangkit dari hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat, betul? Bukan. Kok tanda Tadi angkatan bagaimana caranya? Padahal Anda sudah baca dalilnya loh. Angkatan jahat ini minta satu tanda. Bang, Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun. Oh, itu waktu dia belum mati, Bang. Memang ada perkataan-perkataan itu. Sindiran langsung dari Yesus. Angkatan jahat diberikan tanda. Ini yang Apa tanda untuk angkatan jahat? Apa tanda untuk angkatan jahat? Bangkit hari ketiga, betul? Namanya angkatan jahat. Oh, kok angkatan jahat bangkit hari ketiga? Bagaimana kau ini? Lalu apa tandanya? Anda ini bikin ketawa orang aja. Orang Kristen dengar kau itu, Makanya Bang. tamatkan baca Matius Abang, tadi, Pak. orang Kristen dengar kamu bicara ini, Bang. Matius tadi dibaca, Pak. Matius Orang Kristen 12 ketawa loh. dibaca. Di bawah ini orang Kristen ada banyak ini, Bang. Ini minta satu tanda dan Bagaimana tidak caranya akan ini, minta satu abang tanda ini? apapun Bang, selain orang dari Kristen tanda lagi Yunus. nonton sama abang ini, Bang. Sebab Yunus, Abang, Yunus ada 6.000 orang Kristen lagi nonton abang. Abang punya percakapan ini. Demikian juga ada manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi, betul? Aduh, bagaimana lah saya udah jadi ke Yunus lagi? Ini apa ini? Angkatan jahat minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, betul? Aduh, ini abang. Bang, kalau ada mau minta yang tanda-tanda begitu, Bang, murid-muridnya saja tanya. Apabila kamu datang itu apa tanda-tandanya? Banyak juga. Apa? Jadi kalau abang masuk di dalam Mana? Coba, mana? Tandanya mana? tanda-tanda. Kalau aku Tanda murid-murid. Bagaimana tandanya kalau aku datang? Kata Yesus. Yesus berkata, murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Iya. Apabila kamu akan datang, kira-kira tanda-tandanya apa? Ya di situ dia bilang, manusia semakin mencintai diri sendiri. Satu. Di mana itu tertulis? Dengar dulu, saya bicara nanti saya buka. Kedua, terjadi peperangan di mana-mana. Iya, di mana Terjadi gempa bumi. Terjadi itu di mana? Kelaparan. Ya, di Dengar mana dulu, terjadi kelaparan. Ya, terjadi apa lagi? Gempa, tsunami dan segala. Itu tanda, Bang. Tanda-tanda kedatangan dia yang kedua kalinya. Ketika ada Kristus Belum, karena dia belum datang. Dia belum datang. Berarti bukan Yesus Nanti yang datang tunggu kepada aja, Paulus. Abang Suma. Nanti tunggu saja ketika dia datang, Bang. Baru Anda saksikan. Begitu. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan dia.
balik lagi ke situ. Aduh. Ya, kamu sendiri, Suma. saudara sendiri yang menyebut Paulus. Saudara Suma. sendiri yang menyebut tanda-tanda Abang Suma. kedatangan Yesus. Gempa, Abang Suma, kenapa kelaparan, kamu kepahitan terjadi sekali dengan peperangan, Paulus, Abang? Abang, saya mau tanya dulu. benda-benda di laut berjatuhan. Abang Suma, Terjadi nggak pada zaman Bang, Paulus? Tidak. Abang Suma, kenapa kamu kepahitan sekali dengan Paulus? Loh, saya tanya loh. Nah, saya cuma ingin tahu saja, kenapa kamu kepahitan dengan Paulus? Karena Paulus Bang, itu mengajarkan menyembah Abang, kepada jangan Kristus. Bagaimana kamu bicara terus, Bang? Abang, saya lihat pertama kepahitan dengan Paulus. Kedua, Bang, di masa Paulus Islam belum ada, Bang. Lalu kenapa Islam kepahitan dengan Paulus? Yesus berkata Islam akan datang mensucikan Tunggu dulu, Bang. namaku. Jangan Yesus berkata kamu ini tidak ada di dalam Bible. Ada. Ada. Saya cuma mau berkata begini, Bang. Ada. Kenapa Abang Suma itu kepahitan dengan Paulus? Itu saja. Karena Yesus berkata roh kebenaran akan datang Sekarang memuliakan apa aku. urusanmu dengan Yesus? Dia nabiku. Apa? Ternyata keselamatan sudah tidak ada di dalam kalian ya? Oh Begitu? tidak, justru kami beriman. Kami Saya diperintahkan beriman kepada Nabi yang datang kepada Bani bahwa Israel. Sekarang di sini Suma saya berkata tanya bahwa balik, Yesus itu apa ternyata hubungannya juru kamu selamat dengan bagi Yesus? mereka. Sekarang saya tanya, Itu kau apa sudah hubungannya kamu dengan tadi, Yesus? bahwa kau sudah kamu dengan katakan Yesus? tadi bahwa kalian saudara. itu ternyata beriman Saudara. kepada Yesus. Saudara. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan sekarang saya ternyata tanya memakai sama kau, Suma. apa Kamu hubungannya berkata kamu dengan kepada Kristen, kalian dengan Yesus? Kamu Sekarang saya tanya. ternyata beriman kepada Yesus. Oh iya Aduh, dong. ini, Bang. Oh, saya setuju, Bang. Mantap, Ah, mantap. oke. Abang Sekarang sudah saya percaya tanya. Yesus. Boleh saya tidak tanya peduli balik? Abang mau tetap Islam silakan. Tapi yang Yesus penting itu sudah percaya Islam. Yesus. Yesus itu Islam, bukan Kristen. Terserah Abang mau bilang Yesus Islam atau bukan. Yang penting Anda percaya Yesus. Yang nonton di Sekarang bawah saya dengar tanya. semua ya. Dengar semua yang nonton di bawah. Yesus Sudah mengaku itu- ternyata dia percaya Yesus. Dengar. Berarti saya ambil kesimpulan Anda melanggar akidah daripada Muslim. Anda melanggar Sekarang saya tanya. aturan Islam. Sekarang Islam saya itu tanya. cuma bersahadat kepada Muhammad dan Allah. Oke, sekarang saya Tetapi tanya. Islam itu tidak percaya kepada Yesus. Ya, terserah. Bahkan Isa pun Terserah. kalian menganggap Terserah. bahwa Muhammad lebih tinggi derajat dari Isa. Padahal Isa itu datang dari sorga. Terserah. Jadi Sekarang terima saya kasih tanya. Abang. Sekarang Abang saya tanya. menyatakan Yesus itu adalah Islam, saya tidak peduli. Yang penting Abang sudah mengaku Abang percaya Yesus. Iya dong. Mantap. Selamat ya Bang ya. Haleluya. Nah, Haleluya. sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya Baru kepada kali ini saudara. saya lihat debaters mengaku percaya Yesus berdiskusi dengan saya. Enggak, Ini kasih debaters kesempatan saya Islam bicara, yang dia terkenal. panik, dia panik, Namanya takut Suma. Ini debaters Islam yang sudah mengaku dia percaya dia Yesus. ini, teman-teman, Saya tidak takut- peduli kamu takut mau dia. berkata Dinda Yesus mau kasih Islam saya- atau Yesus apa. Yang penting Muslim Dinda sudah kasih saya berkata secara kesempatan. lantang di dalam coba, komal saya ini dia coba, berkata coba. bahwa Yesus yang dia percaya sebagai juru selamat. Enggak kasih saya kesempatan Haleluya. bicara. Boleh saya bicara? Oh, ini banget ini Suma, ini mantap sekali. Suma, Boleh. saya mengasihimu Suma. Boleh saya bicara? mengasihimu. Ternyata kita satu paham. Kita sama-sama percaya Yesus. Boleh saya Amin. boleh saya bicara? Tunggu, Anda kan mengatakan tadi Anda percaya kepada Yesus. Iya, Anda saya beriman percaya. kepada Yesus. Yes. Berarti, aduh kasihan Bang, saya tidak tahu ternyata secara diam-diam Anda ternyata sudah mengimani bahwa Yesus Tuhan dan juru selamat. Nenek Kiper, selamat datang ya Bang, selamat datang di Kristen. Boleh saya Ya, bicara? Walaupun Abang punya KTP tetap Islam, tapi Abang tetap percaya Yesus. Karena Boleh saya Abang percaya? Boleh saya ternyata bicara? sudah menjadi orang pilihan Tuhan. Boleh saya Haleluya. bicara? Ore ke ya kue. Boleh saya bicara? Saya tidak sangka ada satu Muslim yang ketat, yang kuat, ternyata meyakini Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Boleh saya bicara? Haleluya. Silakan. Boleh saya bicara? Oke, baik. Saya percaya Yesus ketika Yesus